Baik teman-teman, sepertinya sudah banyak yang join gitu ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, kita buka dulu aja deh teman-teman, daripada kelamaan gitu ya. Oke, saya buka dulu teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat ya. Ini walaupun di sini mendung teman-teman dari pagi gitu ya, nggak ada panas sama sekali. Semoga ini masih pada semangat semua kuliahnya, walaupun sebenarnya jam-jam kritis gitu ya, jam-jam darurat nih ngomong-ngomong nih, karena udah mau merem nih matanya ya, udah lengket banget teman-teman. Nah, malah tempat Karen udah hujan deras banget gitu ya. Di sini juga sama teman-teman, mungkin di tempat teman-teman juga sama gitu ya, karena musim penghujannya udah benar-benar dimulai ternyata gitu. Nah, kemarin sempat panas lama banget nggak hujan-hujan gitu ya, sekarang hujan terus. Oke teman-teman, sambil nunggu teman-teman yang lain gitu ya, dan kayaknya hari ini saya juga nggak bisa ngisi full nih teman, karena ada ngedrop juga gitu ya. Biasa ada overload gitu ya, jadi sok-sokan nih teman-teman, sok-sokan sibuk gitu ya, jadi efeknya kayak gini. Oke, jadi nanti hari ini teman, kita akan bahas terkait dengan desain UI ini teman-teman, jadi kaitannya dengan aplikasi kita gitu ya, karena ini sudah pertemuan yang ke-6 nih teman-teman, jadi kayaknya kita harus mulai running untuk UI-nya gitu ya, karena kita sudah lifetime-nya udah mau deadline gitu ya, sudah mau UTS, jadinya aplikasinya harus mulai running juga nih teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas dulu hari ini ceritanya gitu ya. Jadi hari ini kita akan bahas terkait dengan UI dan UX teman-teman. Jadi UI dan UX itu apa sih? Tipsnya bagaimana atau metode apa sih yang kita gunakan untuk mendesain UI sehingga UX-nya bisa tercapai gitu ya. Jadi nanti hari ini kita bahas semua teman-teman. Nah, sambil nunggu nih, kan ini belum semuanya join ke Google Meet gitu ya. Sambil kita tunggu teman-teman yang lain, seperti biasa nih teman-teman, minggu ini maksimal untuk penentuan tema gitu ya. Ini baru 2 nih, nambah 1 lagi kelompoknya Karen gitu ya. Yang lain belum nih teman-teman. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir gitu ya. Sudah deadline teman-teman untuk penentuan temanya gitu ya. Tema final project-nya teman-teman ingin membuat apa. Minggu ini maksimal harus sudah jadi teman-teman. Karena minggu depan kan sudah pertemuan ke-7 gitu ya. Karena rencana saya teman-teman minggu depan teman-teman lakukan analisa data kan di database di SPD kan sudah tuh dijelasin metode analisis data banyak banget kan, pakai ERD, pakai normalisasi, mungkin teman-teman juga dikenalkan dengan metode yang lain gitu ya, yang panjang itu teman-teman, teori 4 SKS loh, bayangkan gitu ya. Jadi kan teman-teman sudah dijelaskan panjang lebar terkait dengan analisa datanya teman-teman. Nah, harapan saya sebelum nanti kita implementasikan aplikasinya, teman-teman juga lakukan analisa data dulu nih. Jadi kita lakukan analisis sistem sederhana, teman-teman. Jadi kalau sudah punya temanya itu enak gitu ya. Jadi kayak punyanya Rakan sama punyanya Karen nih enak nih, sudah tentukan nih temanya apa. Jadi sudah tahu nih nanti fitur yang akan disediakan di dalam aplikasi itu apa. Karena itu nanti berkaitan dengan database apa sih atau data apa yang akan kita sediakan di dalam database-nya. Ya, karena untuk develop database-nya teman-teman, untuk membuat database-nya itu enggak cuman sekedar kita buat database, buat table selesai gitu ya. Tapi kita harus rancang benar-benar nih teman-teman supaya nanti aplikasinya itu ya sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena database itu ibaratnya tuh kayak nyawanya aplikasi teman-teman. Jadi kalau aplikasinya nyawanya nggak ada gitu ya, sekalipun nggak ada bug kan ya nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kalau database-nya teman-teman kurang bagus, bisa dipastikan aplikasinya juga akan tidak bagus teman-teman. Jadi kita usahakan nanti database-nya oke gitu ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, sesuai dengan rancangan sistem teman-teman, sehingga nanti bisa kita optimalkan untuk penyimpanan data dan untuk menampilkan informasinya gitu. Jadi target saya minggu depan kita mulai untuk analisa datanya gitu ya. Oke, jadi minggu depan teman-teman nggak cuma analisa data tok gitu ya, karena kan kemarin ceritanya kita sudah bagi job desk-nya tuh teman-teman, ada yang satu team leader, ada satu yang ngurusin front end, ada yang ngurusin database, ada 2 orang yang di bagian programmer, kan kemarin ceritanya begitu gitu ya. Jadi minggu depan
akan berjalan paralel teman-teman, nggak serial gitu ya. Jadi minggu depan kita jalan 2 bagian. Yang pertama, yang penting teman-teman diskusi dulu gitu ya. Jadi yang pertama teman-teman diskusi dulu terkait dengan sistemnya, aplikasinya teman-teman itu nanti fiturnya apa sih yang akan disediakan di sana, fiturnya apa aja teman-teman list dulu gitu ya. Nah, kalau sudah di list teman-teman fiturnya, nanti yang bagian database lakukan analisa database menggunakan ERD, menggunakan normalisasi atau menggunakan teknik yang lain yang sudah teman-teman pelajari di SBD, bebas gitu ya. Kemudian nanti teman-teman yang di bagian front end kan sudah tahu nih teman-teman list fiturnya apa saja gitu ya. Nah, mulai desain mockup aplikasinya. Jadi sebelum kita implementasikan ke WPF teman-teman kita desain dulu gitu ya. Karena kalau nggak kita desain dulu teman-teman nanti malah bingung kita implementasinya. Terus jadinya UI-nya jadi kurang bagus gitu ya. Perpaduan warnanya juga nggak sempurna teman-teman. Jadi harapannya nanti benar-benar kita desain dulu warnanya kita tentukan gitu ya. Warnanya apa saja, kemudian perpaduannya bagaimana. Kalau misalkan ada perpaduan warna kan nggak mungkin tuh teman-teman kita pakainya cuma satu warna tok gitu ya. Pasti ada perpaduan warnanya walaupun seragam. Jadi maksudnya yang satu abu-abu, yang satu rada muda, yang satu rada gelap gitu ya. Nggak masalah gitu ya. Asalkan ada perpaduan warnanya teman-teman dan nyambung antara satu dengan yang lainnya. Termasuk fontnya nanti size-nya berapa, warnanya apa yang kontras dengan background-nya gitu ya. Itu kita desain semuanya teman-teman. Karena itu nanti kaitannya dengan UX gitu ya. Oke, ceritanya begitu. Itu nanti roadmap-nya kita minggu depan. Jadi harapan saya teman-teman setelah UTS itu sudah clear semua nih. Desain UI-nya teman-teman sudah dapat, nanti tinggal implementasi ke WPF-nya gitu ya. Kemudian database-nya rancangannya sudah jadi, tinggal implementasi ke SQL server-nya aja. Terus programmer yang bagian back-end mulai running untuk develop aplikasinya. Gitu, rencana saya begitu gitu ya. Jadi nanti setelah UTS kita runningnya bareng teman-teman. Jadi saya akan contohkan aplikasi yang kita buat bareng-bareng di praktikum gitu ya. Kemudian nanti teman-teman implementasikan untuk final project-nya masing-masing. Gitu sih. Supaya nanti tuh di akhir tuh enggak sistem kebut semalam gitu loh teman-teman. Karena kalau sistem kebut semalam tuh pasti yang muat programmernya gitu ya. Kalau ada step-stepnya kan lebih enak tuh. Misalkan ada kendala pun ya kita bisa diskusi gitu ya. Masih punya banyak waktu untuk diskusi. Kalau sudah mepet gitu ya, tuh mau pakai jalan ninja tuh udah susah gitu ya. Oke, jadi nanti teman-teman yang belum punya tema gitu ya, bisa didiskusikan dengan anggota kelompoknya teman-teman untuk pilih temanya apa gitu ya. Nanti sekaligus fitur apa sih yang mau disediakan di aplikasi teman-teman diskusikan juga gitu. Oke, ini udah 51 nih teman-teman. Presensi saya close dulu gitu ya. Seperti biasa nanti kalau misalkan ada teman-teman yang baru join atau yang tadi mau scan QR belum jadi gitu ya. Nanti saya buka dulu buka lagi deh teman-teman presensinya biar kita juga kuliahnya cepat nih teman-teman. Karena suara saya nggak ngerti nih bisa bertahan berapa lama lagi gitu ya. Oke. Jadi hari ini teman-teman kita akan membahas tentang desain dan modeling aplikasi gitu ya. Kaitannya nanti dengan UI dan UX gitu. Oke, kita akan bahas terkait dengan UI dulu teman-teman. Jadi UI itu seperti singkatannya gitu ya, user interface atau antar muka kalau misalkan kita definisikan di dalam bahasa Indonesia gitu ya. Jadi UI ini adalah sebuah tampilan visual teman-teman dari aplikasi dari produk lah teman-teman. Sebenarnya nggak harus aplikasi gitu ya. Karena yang ada interface-nya, ada UI-nya itu nggak cuma aplikasi tok, tapi ada produk digital yang lainnya. Gitu ya. Jadi intinya adalah tampilan visual sebuah produk yang menjadi jembatan nih teman-teman antara sistem dengan user. Ya, sehingga harapannya teman-teman user itu bisa berinteraksi dengan baik menggunakan aplikasi yang kita develop ya. Oke, nah untuk UI sendiri teman-teman, ini tidak hanya tulisan tok gitu ya, maksudnya tidak hanya terdiri dari tulisan-tulisan gitu ya, tapi juga bisa bentuk, warna, gambar, video gitu ya, dan lain sebagainya yang kita desain semenarik mungkin teman-teman, sehingga orang lihat tuh tertarik untuk menggunakan aplikasi yang kita buat gitu ya. Oke, nah
UI ini teman-teman, ketika kita berbicara user interface gitu ya, atau antar muka sebuah aplikasi, maka akan berkaitan erat dengan yang namanya user experience atau kita sebut sebagai UX gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman lihat di mana-mana tuh pasti kalau ada UI belakangnya ini pasti ada UX gitu ya. Karena emang dua faktor ini teman-teman, dua aspek ini memang nggak bisa dipisahkan teman-teman. Kalau kita bicara UI, maka ada UX yang mengikuti gitu ya. Karena UX ini akan selalu nempel di bagian UI. Kalau UX-nya tidak kita tempelkan di UI, maka kita akan mendesain aplikasinya itu sembarangan gitu loh teman-teman. Ya, jadi UX ini harus jadi salah satu aspek yang kita perhatikan untuk mendesain sebuah interface. Gitu ya. Nah, UX itu apa gitu ya, teman-teman? Jadi user experience itu adalah bagaimana sih pengalaman pengguna atau user ketika dia berinteraksi dengan aplikasi yang kita develop, ya. Jadi contohnya nih, apakah ketika dia menggunakan aplikasi kita tuh nyaman apa enggak, kemudian mudah digunakan apa enggak, gitu ya. Kemudian pada saat dia mengoperasikan atau ingin mencari data tertentu, gitu ya, performanya bagaimana, susah atau enggak sih untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan, ya. Itu terkait dengan UX, teman. Ya, maka di bawah nih teman-teman yang sudah saya bold warna merah gitu ya. Jadi kan goal kita ketika merancang sebuah UI gitu ya, itu kan adanya atau tercapainya UX teman-teman. UX yang baik gitu ya, tercapainya user experience yang baik. Nah, untuk mencapai itu teman-teman, jadi UX yang baik itu didukung oleh UI yang baik juga. Ya, jadi ini saling terikat teman-teman. Kalau kita mau nih aplikasi kita gampang dipakai, orang tertarik pakai aplikasi kita, gampang gitu ya, nggak perlu ada manual booknya tuh orang secara intuitif gitu ya teman ya langsung bisa pakai nih, nggak perlu nanya-nanya nih cara gunakan cara makainya gimana gitu ya. Nah artinya aplikasi yang kita develop gitu ya sudah memiliki UX yang baik gitu ya. Kalau UX-nya baik gitu ya, maka bisa dikatakan UI-nya juga sudah cukup baik gitu. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Oke, ini terkait dengan UI. Nah, ketika kita berbicara UI teman-teman, jadi pentingnya apa sih UI? Kenapa sih UI itu jadi satu konsentrasi kita ketika kita ingin mendevelop sebuah aplikasi gitu ya teman-teman ya. Jadi alasannya teman-teman ada 3 alasan penting kenapa UI ini menjadi salah satu faktor yang benar-benar harus kita pikirkan. Maksudnya nggak cuma sekedar drag and drop toolbox gitu ya. Kita drag nih labelnya di sini aja deh, kayaknya cocoknya di sini gitu ya. Ini text box ini kayaknya cocoknya di sini, nggak cuma sekedar itu teman-teman, tapi kita harus perhatikan beberapa aspek yang lain gitu ya. Nah, alasannya kenapa UI ini sangat penting dalam sebuah aplikasi gitu ya. Yang pertama teman-teman, karena tujuan utama adanya antar muka gitu ya teman-teman ya, atau adanya user interface ini adalah untuk membantu pengguna atau end user itu supaya mudah nih pakai aplikasi yang kita develop. Kemudian ketika UI yang kita sediakan di dalam aplikasi kita itu menarik teman-teman, itu juga bisa nih meningkatkan penggunaan nih teman-teman. Jadi contohnya nih misalkan teman-teman download nih di Play Store gitu ya untuk aplikasi e-commerce misalkan mau belanja online gitu ya. Nah kita kan download ya teman-teman. Ketika aplikasi itu nyaman kita gunakan, gampang gitu ya. Kemudian informasinya juga jelas gitu ya teman-teman ya. Kita bisa melihat nih informasi dengan jelas di situ, alurnya runtut, nggak ada bug dan lain sebagainya gitu ya. Ratingnya kan otomatis bagus sih teman-teman. Maka ketika ada user baru lagi gitu ya, dia akan nyaman menggunakan aplikasi tersebut. Tapi kalau misalkan udah interface-nya aplikasinya berat, interface-nya berantakan gitu ya. Ketika kita nyari data atau nyari informasi susah, baru diinstal sudah langsung di-uninstall. Gitu ya. Jadi salah satu manfaatnya UI teman-teman ini adalah meningkatkan penggunaan aplikasi. Nah, ini juga berlaku ketika teman-teman project real gitu ya di instansi teman-teman. UI ini jadi salah satu faktor utama deal atau enggaknya gitu ya sebuah project ya, karena biasanya kalau kita bermain di instansi itu sudah ada prototipenya teman-teman. Jadi kita tunjukkan nih prototipenya kayak gimana sih aplikasi A, misalkan aplikasi A itu bentuknya kayak apa, biasanya kita sudah buat prototipenya. Nah di situ
kan kalau namanya prototype kan belum ada eventnya gitu ya teman ya. Jadi kalau ini diklik itu ngakses database ini atau ngambil data ini kan belum ada nih teman-teman. Hanya sekedar wireframe dari UI-nya aja. Gitu. Jadi ibaratnya kayak mock-up-nya aja teman-teman. Dari interface itu teman-teman, dari UI itu gitu ya, itu bisa jadi salah satu faktor untuk menentukan nih deal atau enggaknya sebuah project gitu. Jadi makanya harus jadi salah satu konsentrasi kita juga. Kemudian yang terakhir teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi gitu ya, karena UI itu ada kaitan eratnya dengan UX. Jadi UI yang baik itu pasti akan mendukung terciptanya gitu ya user experience yang optimal juga gitu ya, yang baik juga gitu. Jadi ini beberapa pentingnya dari user interface teman-teman gitu. Oke, sebentar ya teman ya, ada telepon sebentar. Oke, kita lanjutkan ya teman ya. Jadi ini terkait dengan pentingnya user interface dalam aplikasi gitu ya, dalam produk digital lah, nggak cuma aplikasi lah. Oke, kemudian manfaatnya nih teman-teman. Tadi kan kenapa sih UI itu menjadi salah satu hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Pentingnya tuh di sana. Tadi kan sudah dijelaskan nih alasannya kenapa aja nih teman-teman. Nah, kemudian yang kedua nih terkait dengan manfaatnya UI teman-teman. Dengan adanya user interface yang baik gitu ya, yang menarik, yang responsif gitu ya, maka ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh teman-teman. Yang pertama adalah interaksi antara user dengan aplikasi otomatis jauh lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan desain antar mukanya teman-teman itu simple, kemudian jelas, runut, kemudian konsisten gitu ya teman ya, maka user yang mengoperasikan kan gampang nih makanya teman-teman, sehingga interaksi antara user dengan aplikasi juga bisa dilakukan dengan lebih mudah. Yang kedua teman-teman, kaitannya dengan, kalau kita ngomongin perusahaan tuh kaitannya dengan profit teman-teman. Karena ketika sebuah instansi itu mengimplementasikan sebuah sistem, berarti kan ada sebuah goal yang ingin dicapai teman-teman. Misalkan nih kayak rumah sakit deh teman-teman. Ketika rumah sakit itu menerapkan sistem informasi gitu ya di pelayanannya dia, maka kan secara tidak langsung dia mempercepat proses pelayanan teman-teman. Ya, kalau proses pelayanannya cepat gitu ya, otomatis kan orang balik lagi nih teman-teman. Nggak segan lagi kalau misalkan kita sakit periksa di situ lagi gitu ya. Walaupun nggak ada orang yang mau sakit gitu ya. Tapi kan paling nggak itu meningkatkan profit juga nih teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman perusahaan e-commerce gitu ya, perusahaan UMKM misalkan, atau teman-teman punya produk tertentu, kemudian teman-teman buat sebuah aplikasi e-commerce gitu ya, baik itu versi web maupun mobile yang bisa diakses oleh lebih banyak orang gitu ya. Nah, maka dengan adanya user interface yang menarik, yang gampang dipakainya gitu ya, teman ya, itu juga bisa meningkatkan penjualannya gitu ya. Jadi orang lebih tertarik untuk beli produk-produk yang teman-teman jual gitu ya. Walaupun foto-foto produknya juga harus menarik gitu ya. Artinya nggak cuma satu sisi teman-teman, cuman UI ini menjadi salah satu bagian yang bisa meningkatkan profit sebuah instansi atau sebuah perusahaan gitu ya. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan branding teman-teman. Jadi dengan adanya sistem itu otomatis bisa menjadi salah satu daya saing gitu ya teman ya. Jadi menjadi branding perusahaannya, bisa meningkatkan daya saing juga gitu ya untuk perusahaan yang kita bangun gitu ya. Karena biasanya teman-teman ketika kita membangun sebuah interface UI gitu ya untuk sebuah aplikasi, itu kan kita sesuaikan nih dengan ciri khas dari perusahaan tersebut. Kan kita nggak mungkin teman-teman, misalkan nih kita mau bikin apa ya, bank deh teman-teman, BRI Mandiri gitu ya teman ya, kan itu mereka punya warna biru kan teman-teman yang menjadi ciri khasnya gitu ya. Kan nggak mungkin tuh kita bikin aplikasi buat mereka warnanya jadi merah, jadi hijau gitu ya, kan nggak mungkin nih teman. Pasti kita sesuaikan dengan ciri khas dari perusahaannya gitu ya, baik itu dari sisi perpaduan warnanya, dari font stylenya teman-teman, kemudian
desain layoutnya dan lain sebagainya teman-teman, karena perintilannya di UI itu kan banyak gitu ya, pemilihan icon-iconnya juga kita sesuaikan dengan perusahaannya ya. Jadi kalau misalkan kita bikin instansi pemerintahan deh teman-teman, dengan kita bikin website untuk anak-anak sekolah gitu ya, otomatis kan juga ada cara yang berbeda teman-teman untuk mendesain UI-nya gitu ya. Jadi demografi dari user itu juga mempengaruhi tampilan UI kita gitu. Itu kaitannya dengan branding juga. Oke, kemudian ini karakteristiknya teman-teman. Jadi kalau tadi gitu ya kita bahas tentang manfaatnya teman-teman. Jadi bisa selain UX gitu ya, maksudnya selain memudahkan user untuk berinteraksi, juga dia bisa meningkatkan keuntungan dan juga branding. Oke, maaf ya teman ya, ada kendala sedikit nih di jaringan nih. Tadi sempat reconnect gitu ya. Oke, mohon maaf teman, karena ada kendala jaringan sedikit. Oke, kita lanjutkan gitu ya teman ya. Tadi sampai ke karakteristik UI gitu ya. Jadi ceritanya teman, karena UI ini menjadi salah satu hal yang perlu kita pikirkan dengan baik nih. Walaupun cuman kelihatannya simpel gitu ya, tapi pada dasarnya tuh jadi salah satu garda utama di aplikasi kita gitu ya. Karena yang user lihat nih teman, atau user itu kan berinteraksinya hanya dengan UI gitu ya. Mereka nggak tahu nih proses di dalamnya seperti apa. Jadi sekalipun di dalamnya itu sudah menerapkan clean code gitu ya, sudah pakai framework yang macam-macam gitu ya. Kemudian database-nya sudah punya tingkat keamanan tingkat dewa misalkan gitu ya teman ya. Tapi kalau UI-nya nggak bagus, pasti aplikasi kita juga tidak akan dilirik oleh customer kita gitu. Oke, jadi ada beberapa karakteristik teman-teman mendesain UI yang baik gitu ya, yang perlu kita perhatikan. Nah, karakter yang pertama adalah jelas dan konsisten, teman-teman. Ini menjadi salah satu hal yang perlu digarisbawahi, teman-teman. Jelas dan konsisten itu wajib harus gitu ya. Jadi misalkan contohnya gini, teman-teman. Yang dimaksud dengan jelas gitu ya, aplikasinya teman-teman itu menampilkan kayak apa yang kamu lihat itu yang kamu dapat, what you see what you get gitu ya teman ya. Jadi ketika misalkan nih saya ingin kayak di aplikasi presensi teman, ketika saya ingin saya menginputkan data NPM mahasiswa, berarti kan ekspektasi saya gitu ya, atau yang saya inginkan adalah munculnya data mahasiswa yang memiliki NPM itu ya. Maka apa yang kita lihat itu ya, itu yang kita dapat teman, harus jelas nih ini halaman buat apa gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin halaman, teman, ini halaman buat apa sih? Fungsinya apa sih? Itu harus jelas semuanya. Nah, yang kedua teman-teman, ini kaitannya dengan konsisten. Jelas itu termasuk nggak berbelit-belit gitu ya teman ya. Jadi informasi yang disajikan di sana itu ya sudah sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya misalkan nih kayak halaman apa ya, biodata mahasiswa deh teman-teman. Ya berarti data yang ditampilkan di situ adalah data biodata mahasiswa aja gitu ya. Nggak perlu kita tampilkan data-data yang lainnya. Itu contohnya. Jadi jelas. Walaupun kelihatannya lebih ribet gitu ya teman-teman ya. Maksudnya biar komplit nih. Ini ada data mahasiswanya nih. Kemudian ini daftar mata kuliah yang pernah ditempuh sekaligus nilainya.
kan dari sisi fitur kan kayak kelihatannya canggih banget gitu ya Tom ya, tapi tidak sesuai dengan konsepnya gitu ya, karena di sini konsepnya adalah untuk menampilkan data mahasiswa, jadi nggak jelas sistemnya ya. Itu yang pertama teman-teman. Nah kemudian yang kedua, konsisten ini kaitannya dengan layouting teman-teman, terutama tentang layout gitu ya. Jadi misalkan gini teman-teman, di aplikasinya teman-teman gitu ya, kayak aplikasi presensi nih teman-teman, kan formnya teman-teman memungkinkan lebih dari satu toh, nggak mungkin cuma satu tok gitu ya. Kalau misalkan di form yang pertama menunya sebelah kiri, maka form yang kedua pun juga sama teman-teman, harus sebelah kiri semua ya. Kalau menunya sebelah kanan, ya sudah sebelah kanan semuanya, jangan yang satu kiri, yang satu kanan, yang satu atas, yang satu bawah, itu nggak konsisten teman-teman, nggak boleh gitu ya. Ya kalau semuanya kayak gitu ya sudah kayak gitu semua ya, termasuk peletakan gambar, peletakan datanya kayak gitu ya teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti punya aplikasi untuk menampilkan data mahasiswa, sekaligus kita bisa edit nih, di atasnya ada inputan ya, berarti untuk data-data yang lain inputannya di atas. Jangan sampai nanti data yang lain ada yang di atas, ada yang di bawah gitu ya. Tabelnya ada yang di atas, tabelnya ada yang di bawah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi semuanya harus konsisten. Kalau di atas ya di atas semua, kalau di kiri kiri semua gitu ya, kalau kanan kanan semua gitu ya. Kemudian warnanya juga harus konsisten. Kayak tadi gitu ya teman ya, misalkan nih warnanya biru nih, yang satu hijau, yang satu merah, yang satu kuning gitu ya. Kayak pelangi gitu teman. Nah, itu jangan sampai gitu ya. Kecuali demografi user kita itu memang anak-anak nih, misalkan yang suka colorful gitu ya. Nah, jadi kan kalau game anak-anak itu kan warnanya banyak banget ya teman-teman. Tapi kan nggak ada nih yang warnanya sampai kontras banget gitu loh teman-teman. Kayak merah kan juga perpaduannya dengan merah, warna yang cocok dengan merah, paling kan itu aja perpaduannya, nggak mungkin sembarang warna dimasukin semua. Ya, jadi itu salah satunya. Karena setahu saya teman, untuk milih warna pun ada metodenya gitu ya. Nggak bisa sembarangan. Oke, jadi itu kaitannya dengan jelas dan konsisten gitu ya. Kemudian yang kedua teman-teman, responsif dan menarik gitu ya. Nah ini sebenarnya kalau responsif tuh jelas gitu ya teman-teman ya. Artinya kan melihat era yang sekarang gitu ya, kita nggak mungkin teman-teman untuk mengandalkan hanya satu layar gitu ya untuk menampilkan aplikasi kita gitu ya. Otomatis kan aplikasi kita harus bisa ditampilkan di berbagai device nih teman-teman. Jadi contohnya deh, teman-teman bikin aplikasi versi web. Bikin aplikasi web. Nah, orang kan buka aplikasi web kan nggak cuma di laptop aja tuh teman-teman, nggak cuma di komputer aja tuh gitu ya. Bisa juga dia bukanya di handphone. Ya, jadi user interface-nya itu harus menyesuaikan nih teman. Kalau di laptop seperti apa, kalau di handphone seperti apa nih interface-nya. Atau kalau misalkan kita berbicara desktop nih teman, karena desktop kan platformnya hanya komputer tok gitu ya, komputer atau laptop. Paling tidak dia bisa menyesuaikan dengan resolusi layarnya teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman pengen full screen nih, ya. Nah, mau ukuran 800 kali 600 gitu ya. Karena kan kalau kita mau showing kan gitu ya, presentasi teman-teman di depan klien kita kan pakai proyektor itu rata-rata kalau yang lama-lama kan 800 kali 600 nih teman, proyektor yang lama gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih kondisi di sana seperti apa gitu ya. Maka kita harus menyiapkan nih aplikasi kita bisa responsif terhadap layarnya teman-teman. Ya, jadi kita harus bisa nih misalkan teman-teman developnya menggunakan 1280 gitu ya, kayak 780 misalkan yang HD gitu ya. Kemudian ternyata di sana nih nggak HD nih. Untuk layar monitornya nih masih pakai komputer yang layar monitor yang tabung teman-teman. Nah, maka aplikasinya teman-teman harus bisa menyesuaikan dengan ukuran layarnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua nih, menarik nih teman-teman. Kalau menarik sih sebenarnya tergantung lebih subjektif gitu ya, teman ya. Nggak bisa kita ambil satu garis line tegas gitu ya. Yang namanya menarik tuh kayak gini loh. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena ini apa ya, ibarat selera orang kan beda gitu ya. Tapi kan banyak contoh nih teman-teman, aplikasi yang sekarang ini yang punya user interface yang menarik kan banyak gitu ya. Jadi itu yang bisa menjadi salah satu acuan kita untuk mendesain aplikasi kita. Gitu. Cuman menarik tuh yang kayak gini itu nggak bisa teman-teman. Karena kan ini kaitannya dengan selera masing-masing orang gitu ya. Oke, itu dua
karakteristik yang sudah kita bahas gitu ya. Nah, yang ketiga teman-teman, terstruktur dan efisien. Jadi terstruktur di sini itu artinya teman-teman proses yang kita lakukan di dalam UI. Jadi misalkan nih teman-teman akses web Amikom deh misalkan. Kemudian saya pengen menampilkan transkrip nilai. Maka sudah ada polanya nih teman-teman. Mahasiswa harus login dulu. Setelah login ngapain nih? Menu mana yang diakses gitu ya. Ketika menu itu diakses, misalkan menu transkrip nilai misalkan, maka langsung nih muncul data transkrip nilainya. Nah, itu terstruktur teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman pengen akses yang lainnya, mau mengakses KHS atau KRS, nah maka menu mana yang harus dituju. Itu runtut gitu loh teman-teman. Jadi semuanya runut gitu ya. Jangan sampai yang satunya nih mau ngecek transkrip ini harus ke sini. Misalkan ada 3 jalur gitu ya, 3 pintu teman-teman. Login, menu utama, data mahasiswa, kemudian transkrip misalkan. Kemudian kalau KHS enggak nih, beda lagi nih. Login, menu utama, langsung KHS nih. Nah, jangan sampai kayak gitu teman-teman. Jadi alurnya tetap konsisten gitu ya. Runtut juga, konsisten juga gitu ya. Jadi jangan sampai nanti beda-beda seperti itu teman-teman. Kemudian ketika user ingin mendapatkan datanya gitu ya, misalkan yang terakhir ketika kita ingin mendapatkan data transkrip nilai ya berarti kita harus login dulu, setelah itu masuk halaman utama, setelah itu kita akses menu transkrip nilai ya, sudah selesai. Kemudian nanti transkrip nilai mahasiswanya akan ditampilkan ya, berarti datanya harus bisa muncul teman. Jangan sampai nanti muncul error atau kembali lagi ke halaman semula gitu ya, jadi balik lagi gitu ya, jangan sampai kayak gitu teman. Itu artinya tidak terstruktur gitu. Kemudian kalau masalah efisien kaitannya dengan sesuai dengan kebutuhan gitu ya teman ya, karena kan jangan sampai nanti kita menyediakan aplikasi gitu ya yang tidak sesuai dengan kebutuhan user gitu. Sehingga fitur yang kita sediakan di sana, form-form yang kita sediakan di sana memang sesuai dengan kebutuhan user ya. Di adanya form kan pasti ada UI nih teman ya, maka harus sinkron dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Oke, kemudian tepat sasaran nih teman. Jadi tepat sasaran ini maksudnya tadi gitu ya, kaitannya dengan demografi user teman-teman. Jadi sebelum kita mendevelop aplikasi, alangkah lebih baiknya kita lakukan riset sederhana dulu teman-teman. Jadi nanti itu yang menggunakan sistem kita tuh siapa sih? Jenis kelaminnya apa? Apakah cenderung laki-laki atau semuanya bisa mengakses, laki-laki perempuan sama aja gitu ya, atau cenderung ke perempuan misalkan. Kemudian dari usia nih, rentang usianya berapa nih yang bisa mengakses aplikasi kita. Ya, nah itu juga menjadi beberapa hal yang nantinya menjadi bahan masukan kita teman-teman untuk mendesain sebuah interface gitu ya. Jadi contohnya deh teman-teman, kita bikin aplikasi distro gitu ya. Kalau yang namanya distro kan berarti kecenderungannya lebih ke usernya gitu ya, usernya lebih ke laki-laki gitu ya teman-teman ya. Yang usianya misalkan rentang 12 tahun sampai dengan 40 tahun. Nah, maka kita bisa desain teman-teman. Dari sisi pemilihan warnanya gitu ya. Kalau cowok kan biasanya cenderung warna gelap gitu ya, abu-abu, putih, hitam gitu ya, cenderung ke kayak gitu teman-teman. Kemudian font-fontnya juga kita sesuaikan, nggak mungkin kita pakai Comic Sans gitu ya teman ya, yang kayak fontnya yang kayak anak-anak itu kan nggak mungkin teman-teman. Otomatis kan kita sesuaikan juga dengan karakter user kita seperti apa ya, karena itu juga bisa meningkatkan nilai jual teman-teman. Jadi bayangin ya, teman-teman bikin aplikasi distro, misalkan punya distro nih teman, kemudian pengen bikin aplikasi untuk jualan produknya. Distronya bajunya baju cowok ini teman. Nah ternyata begitu dibuka aplikasinya warnanya pink, warnanya kuning gitu ya. Nah kira-kira user tuh nyaman apa enggak gitu ya menggunakan aplikasi gitu ya. Nah contohnya kayak gitulah. Oke. Nah ini yang nomor 5 teman-teman. Intuitif gitu ya. Ini kaitannya sebenarnya dengan UX gitu ya. Intuitif tuh maksudnya teman-teman ketika user itu membuka aplikasi kita atau dia mengakses aplikasi kita teman-teman, dia secara naluri gitu lah teman-teman, langsung bisa menggunakan aplikasinya tanpa harus melihat dulu nih cara pakainya gimana sih. Ketika saya pengen dapetin data ini tuh caranya gimana sih gitu ya. Tanpa dia cari tahu teman-teman, dia langsung bisa pakai. Walaupun
pasti pada saat awal menggunakan tuh nggak langsung paham ya, ini pasti kayak gini nih, pasti kayak enggak nih teman-teman, pasti coba-coba dulu gitu ya. Tapi dia sudah tahu nih cara menggunakannya seperti apa. Sehingga satu kali gitu ya, dia nyoba, yang kedua dia sudah lancar teman. Ketika dia butuh data ini, menu mana yang diakses dia sudah tahu semuanya posisinya di mana. Gitu. Itu intuitif. Jadi kaitannya dengan UX juga gitu ya. Kemudian yang ini yang nomor 6 teman, kontras warna yang baik ini ya pasti gitu ya. Kan nggak mungkin tuh tulisannya putih, backgroundnya putih gitu ya, atau tulisannya putih, backgroundnya kuning gitu ya teman ya, yang sama-sama muda kan nggak mungkin gitu ya, pasti disesuaikan kontrasnya, kan nggak kelihatan nih teman-teman. Contohnya kayak gini nih, ini backgroundnya udah putih, saya nggak mungkin tuh ngasih tulisannya warnanya kuning gitu ya, otomatis kan warna yang gelap. Jadi supaya nanti kontras dengan backgroundnya, kalau kontras seperti ini, teksnya gitu ya, itu lebih mudah terbaca oleh user. Gitu. Ini saya rasa ya semuanya pasti akan secara naluri akan bikin kayak gitulah teman-teman gitu ya. Nggak mungkin enggak gitu ya. Kalau kita lihat ternyata nggak kelihatan tulisannya kan pasti secara otomatis diganti. Gitu. Oke, nah goalnya teman-teman gitu ya, dengan adanya kita belajar UI gitu ya, mulai dari karakteristiknya seperti apa gitu ya, kemudian manfaatnya apa gitu ya, kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Nah maka goalnya nanti teman-teman, kita bisa mendesain sebuah interface yang baik sesuai dengan karakter-karakter dalam mendesain UI tadi ya, sudah kita bahas satu persatu, ada 6 karakter gitu ya. Nah harapannya nanti teman-teman, jadi goalnya ketika UI kita sesuaikan gitu ya, dengan karakteristik UI yang harus kita penuhi dalam mendesain interface gitu ya, maka harapannya nanti teman-teman terciptanya user experience teman-teman ya. Nah kalau user experience-nya sudah tercipta, maka nanti akan punya sisi positif teman-teman, punya dampak positif terhadap organisasinya, baik itu bisa pertumbuhan, peningkatan apa namanya, daya saing gitu ya, bisa juga meningkatkan keuntungan gitu ya, kemudian pertumbuhan bisnis dan lain sebagainya lah teman-teman. Jadi akan berdampak banyak terhadap perusahaan lah gitu ya. Jadi itu terutama ketika aplikasi itu digunakan oleh masyarakat umum gitu ya teman ya. Jadi tidak hanya internal perusahaan yang menggunakan, tapi juga pihak eksternal juga ikut menggunakan gitu. Oke, ini kaitannya dengan UI teman-teman. Nah untuk UI sendiri ada bagian yang belum dipahami kah teman-teman? Aman sih dulu. Aman ya? Oke. Nah, kalau misalkan UI sudah oke gitu ya teman ya, nanti kan maksudnya materinya kan teman-teman bisa baca-baca lagi gitu ya terkait dengan UI. Nah, saya akan bahas sedikit terkait dengan UX teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi bingung gitu ya, roaming nih, UI itu apa sih? UX itu yang mana gitu ya. Jadi kita bahas kali ini teman-teman terkait dengan UX gitu ya, supaya nanti komplit nih UI UX-nya, teman-teman paling enggak secara teori dapat gitu ya. Karena memang untuk implementasinya yaitu tadi teman-teman, back end dengan front end itu punya dua sisi yang berbeda gitu ya. Karena saya juga mengalami sendiri teman. Ketika teman-teman kuat di back end, maka punya kelemahan di bagian front end. Karena kan front end kan kita harus bikin desain yang menarik, kemudian pemilihan warna, ya, harus punya jiwa seni lah teman-teman. Ya, sedangkan teman-teman yang di back end kan cenderung logik gitu ya, matematis lah ibaratnya teman-teman. Jadi jiwa seninya rada-rada kurang. Nah kayak gitu dah teman-teman. Jadi dua-duanya ini sebenarnya dua sisi yang lumayan berbeda gitu ya. Yang penting teman-teman tahu, kalau misalkan teman-teman yang bagian back end, teman-teman tahu nih UI UX tuh seperti ini, karakternya seperti ini yang harus dipenuhi gitu ya. Kalau nanti real project teman-teman tuh nggak kerja sendiri gitu ya, karena developer tuh kerjanya tim. Nggak mungkin teman-teman ya sudah jadi back end, jadi front end sekaligus tuh hampir nggak mungkin gitu ya. Kalau kita ngomongin real project, nah pasti ada satu orang atau dua orang yang fokus di bagian front end. Kalau misalkan nggak ada pun biasanya kita beli template teman-teman. Jadi kita bisa pesan ke pihak ketiga gitu ya, yang punya perusahaan di bidang front end gitu ya, atau kita beli template jadi gitu ya. Kan template juga nggak mahal-mahal banget gitu ya, paling cuman belasan sampai puluhan dolar lah teman-teman, itu sudah komplit gitu ya.
Itu kalau misalkan teman-teman di web atau di mobile gitu ya. Kalau desktop ya mau nggak mau harus desain sendiri gitu ya. Karena jarang sekali ada pihak ketiga yang menyediakan UI untuk desktop. Kecuali teman-teman pesan gitu ya. Itu beda cerita. Oke, kita bahas teman-teman kaitannya dengan UX gitu ya, user experience. Jadi seperti yang tadi sudah kita bahas teman-teman di awal gitu ya, pada saat kita menjelaskan definisi terkait dengan user interface gitu ya. Nah, UX ini kaitannya dengan pengalaman user teman-teman ketika dia menggunakan aplikasi yang teman-teman develop gitu ya. Nah, pengalaman ini maksudnya apa nih? Jadi pengalaman ini dilihat dari sisi kemudahan teman-teman. Gampang nggak sih dia pakai aplikasinya? Ya, kemudian semua fitur, semua menu, konten, data, informasi yang kita sediakan di dalam aplikasi itu gitu ya, bisa digunakan secara maksimal atau tidak oleh user. Itu yang kaitannya dengan UX gitu ya teman ya. Karena gini teman, kalau misalkan dia belum bisa memaksimalkan fasilitas yang kita sediakan dalam aplikasi gitu ya, itu artinya teman, atau itu menunjukkan bahwa user itu belum bisa berinteraksi dengan baik, belum bisa berinteraksi baik dengan aplikasi yang kita develop gitu. Kalau dia belum bisa memaksimalkan seluruh fasilitas yang tersedia di dalam aplikasi gitu ya. Nah, karena di sini UI dan UX ini saling terkait gitu ya teman ya. Jadi UI sama UX tuh nggak bisa dipisahin teman, ini kayak jodoh gitu ya. Jadi kita mau mendesain UI juga harus memperhatikan UX-nya gitu ya. Karena UX ini bisa tercipta ketika ada UI yang baik gitu ya. Jadi sudah ada pasangannya kayak gitu teman-teman, nggak bisa dipisahin gitu ya. Nah, maka bisa disimpulkan teman-teman bahwa user interface yang menarik, yang user friendly gitu ya, akan membuat pengguna kita itu nyaman nih teman-teman menggunakan aplikasi kita, dan dia jadinya ini jadi kayak maksudnya dia nggak ganti-ganti aplikasi, nggak segampang itu pindah ke aplikasi lain gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap setia dengan aplikasi kita, nggak gampang tertarik dengan aplikasi sejenis yang lain yang dibuat oleh vendor lain. Nah, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi walaupun nanti dia berinteraksi lama nih dengan aplikasi kita gitu ya, karena kan kalau kita ngomongin aplikasi kan tergantung ya teman. Aplikasi kita tuh segmennya siapa sih, penggunanya siapa, kan macam-macam nih. Kalau kantor instansi gitu ya, mau nggak mau gitu ya, itu kan harus interaksi dengan aplikasi kita cukup lama ya teman. Tapi kalau kita ngomongin masyarakat umum, itu kan pesaingnya banyak ya teman. Kita mau bikin apa, misalkan aplikasi untuk menampilkan apa ya, wallet ya teman, kan kayaknya lagi happening gitu ya, electronic money gitu ya. Nah itu kan pilihan untuk aplikasi electronic money kan banyak banget ya teman. Nah maka kita harus gimana caranya supaya orang nyaman nih dengan aplikasi kita sehingga nggak gampang tertarik untuk menggunakan aplikasi yang lain gitu. Oke, nah selain dari sisi UI ya teman, ada faktor lain yang menyebabkan user itu setia dengan aplikasi kita. Jadi misalkan teman, performa aplikasinya. Jadi misalkan teman-teman mau cari data mahasiswa, ya dia bisa menampilkan informasi terkait dengan data mahasiswa yang kita butuhkan dengan cepat. Jadi kecepatan aksesnya itu juga punya pengaruh. Ya, kemudian layoutingnya teman-teman, menunya diletakkan di mana gitu ya. Kemudian ribet nggak sih menggunakannya gitu ya, atau tampilan menunya dibuat sederhana sehingga lebih mudah dipakai gitu ya. Kontennya jelas teman-teman. Jadi kalau kita mau menampilkan data mahasiswa ya sudah fokusnya data mahasiswa tok, nggak usah ada data-data yang lain di dalam halaman tersebut. Ya, itu jelas teman-teman. Jadi kita mau bikin aplikasi apa, datanya apa saja ya sudah semuanya jelas semua gitu ya. Jangan sampai nanti kita bikin aplikasi misalkan aplikasi akademik, tapi di situ ada keuangan juga ya. Jadi misalkan saya mau bikin aplikasi untuk rapot nih teman, ya jadi kayak SMA kemarin kan pasti dapat rapot tuh gitu ya. Tapi di situ di salah satu menunya itu ada menu untuk melihat riwayat pembayaran SPP. Nah itu kan nggak jelas itu teman. Ini sistemnya sistem apa nih? Rapot tapi kok ada pembayaran SPP-nya. Nah itu nggak boleh teman. Ya, jadi kontennya harus jelas, data yang dikelola harus jelas, ya. Kemudian informasi-informasi penting itu harus ada highlightnya, teman-teman.
Jadi entah kita tampilkan di dashboardnya gitu ya, informasi penting-penting kita tampilkan di sana sehingga user itu gampang gitu ya teman-teman mengaksesnya. Contohnya kayak misalkan informasi libur sekolah gitu ya, itu kan kayaknya informasi yang sangat penting sekali gitu ya. Libur-libur itu kan menyenangkan gitu ya. Nah itu bisa kita tampilkan di bagian dashboardnya gitu ya. Atau misalkan informasi terkait dengan tugas, misalkan tugasnya apa nih, nah maka ada highlightnya teman-teman di dashboardnya gitu ya, atau di bagian mana, di bagian menunya gitu ya, untuk menampilkan informasi-informasi yang menjadi perhatian. Itu nanti karena itu nanti kaitannya dengan UX. Oke, selanjutnya nah, tujuannya gitu ya teman-teman ya, tujuan dari adanya UX ini sebenarnya hanya hampir sama sih teman-teman dengan UI gitu ya. Yang pasti dia nyaman gitu ya menggunakan aplikasi kita, senang pakai aplikasi kita gitu ya, sehingga dia setia nih teman-teman, nggak gampang pindah ke lain hati gitu ya. Nah kemudian yang kedua teman-teman, sama seperti UI, ketika UI-nya jelas, konsisten gitu ya teman-teman ya, maka informasi atau data yang dibutuhkan itu lebih gampang didapat ya. Nah yang terakhir sama seperti UI, kalau user kita setia sama aplikasi kita, otomatis kan akan meningkatkan value perusahaan lah teman-teman, entah itu keuntungannya, entah itu daya saingnya gitu ya. Jadi akan meningkatkan sesuatu untuk instansi atau perusahaan yang kita buat atau kita develop sistemnya. Oke, nah ini ada beberapa metode perancangan UX teman-teman. Jadi sebenarnya kita bisa combine semuanya gitu ya, karena biasanya yang kita lakukan di real project juga kayak gitu teman-teman, nggak berfokus pada satu metode gitu ya. Biasanya kita combine semuanya, kemudian hasil risetnya itu kita jadikan data untuk mendesain sebuah UI. Nah, kalau kita ngomongin metode user experience sih teman, ada beberapa, ada 4 metode yang biasanya digunakan gitu ya. Walaupun ini digunakannya kayak desain pattern lah teman-teman, nggak cuman dipakai satu-satu gitu ya, satu gondongan enggak, tapi sudah dibentuk gitu ya. Misalkan saya mau pakainya kombinasi dari user sama activity center, atau kombinasi dengan apa gitu ya, atau saya komunikasikan kombinasi semuanya deh ya, supaya nanti saya bisa mendapatkan data untuk mendesain atau mendapatkan masukan untuk mendesain UI-nya ya. Jadi contohnya yang pertama teman-teman ada user center. Jadi user center ini maksudnya adalah ketika kita ingin merancang atau apa ya, riset, yang melakukan riset di bagian UX gitu ya teman ya. Jadi kan kalau misalkan kita sebelum melakukan develop aplikasi gitu ya, itu kan kita pasti akan tanya dulu teman ke usernya gitu ya, aplikasinya tuh apa sih, fitur yang dibutuhkan apa aja gitu ya. Kemudian data-data yang nanti dikelola di instansi tersebut tuh apa saja gitu ya. Nah, kalau kita menggunakan user center teman, artinya data atau masukan yang kita gunakan untuk mendesain UI gitu ya, ya semuanya fokusnya pada user. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh user, itu yang kita implementasikan ya. Kemudian yang kedua teman-teman, terkait dengan activity center design. Nah, kalau user center design semuanya berfokus ke user, user maunya gimana ya sudah kita ikutin semuanya gitu ya. Nah, kalau activity teman-teman, ini berkaitan dengan aktivitas dari instansi atau perusahaan yang kita buat aplikasinya. Jadi perusahaan itu aktivitasnya ngapain aja toh ya, jadi tugas-tugasnya tuh ngapain toh, kemudian tindakan-tindakan yang dilakukan di sana tuh ngapain aja, operasinya apa aja gitu ya. Jadi misalkan ya teman, kayak perusahaan apa ya, pabrik furniture deh teman, ya maka kan di situ tuh ngapain aja tuh, yang dilakukan tuh apa saja, kemudian operasi-operasinya tuh apa sih gitu ya. Sebelum nantinya itu kita buatkan sistemnya gitu ya, kita harus tahu dulu nih apa yang dikerjakan di perusahaan tersebut. Nah itu berarti kita mengacu ke metode activity center design. Nah kemudian yang ketiga nih teman-teman, ini penting gitu ya, yang nomor 3 nih wajib nih teman-teman. Jadi keep it simple stupid gitu ya, maksudnya nih teman-teman, kita harus mendesain sebuah interface yang sederhana. Kita ibaratkan bahwa user kita itu orang awam teman-teman, orang awam yang tidak terbiasa menggunakan sistem gitu ya, sehingga ya kita
mengacunya ke situ teman. Sehingga ketika kita mendesain sebuah aplikasi gitu ya kita desain sesederhana mungkin. Tapi tetap menarik gitu ya, walaupun bukan berarti sederhana tuh sudah deh sederhana berarti cuma ada label sama teks box aja. Sama button udah deh. Ya bukan seperti itu teman. Tetap menarik, hanya saja yang tersedia di sana tuh enggak yang ya kayak tadi lah teman-teman, misalkan data mahasiswa nih, ya sudah data mahasiswa nih kita sajikan gitu ya dalam bentuk yang menarik nih untuk data mahasiswanya. Ya, jadi jangan sampai nanti ada data-data yang lain yang enggak ada kaitannya dengan data mahasiswa gitu ya. Itu contohnya teman-teman. Jadi tetap walaupun sederhana tetap harus menarik, tetap harus user friendly gitu ya. Itu harus. Yang nomor 3 ini biasanya menjadi faktor utama teman-teman untuk mendesain UI gitu. Kemudian ini goal directed design ini teman-teman. Ini sebenarnya kayak ada ada kaitannya dengan user center design teman-teman. Karena ini juga sama. Ketika kita ingin mendesain sebuah aplikasi gitu ya, maka si UX researchers gitu ya, yang melakukan riset di bagian UX ini langsung melakukan wawancara dengan beberapa user yang nantinya akan menggunakan aplikasi kita. Jadi ini sebenarnya hampir sama dengan user centered design gitu. Nah, ketika kita real project teman-teman, ini nggak cuma satu tok gitu ya, karena ini user kita kan belum tentu orang yang paham sistem. Jadi kenapa sih tadi saya menyebutkan ketika kita merancang UI ini metodenya kita combine teman-teman. Nggak cuma satu tok gitu ya. Misalkan saya pilihnya yang user center design. Sudah saya pakai metode itu aja. Nah, kadang user yang kita wawancara itu tidak paham tentang IT teman. Jadi mereka awam tentang IT gitu ya. Mereka nggak tahu nih sistemnya nanti seperti apa, kebutuhannya kayak gimana, prosesnya yang seharusnya yang efisien itu kayak gimana gitu ya. Mereka nggak tahu teman. Mereka nggak bisa mendefinisikan secara sistematis seperti itu, nggak bisa. Ya makanya kita harus combine nih. Selain kita wawancara dengan user yang akan menggunakan sistem kita gitu ya untuk mendapatkan datanya, kita juga harus melakukan activity center design. Kita harus tahu nih perusahaannya tuh ngapain aja tuh. Yang dilakukan di sana tuh apa. Ya, jadi contohnya kayak rumah sakit ya teman. Rumah sakit yang mau kita kerjakan yang bagian mana nih? Kita tanya dulu ke user. Yang ada masalah bagian mana dulu? Nah, kita dapatin datanya. Biasanya masalahnya kenapa? Nah, kemudian kita langsung observasi di lapangan teman-teman. Nah, di bagian itu tugasnya ngapain tuh? Kita lihat itu di situ. Operasi-operasi atau tindakan-tindakan yang dilakukan tuh apa aja? Kita lihat. Nah, karena di situ nanti selain untuk jadi masukan di sistem kita karena kaitannya dengan fitur yang nantinya akan tersedia di dalam aplikasi, juga kaitannya dengan UI UX juga teman-teman. Kan nggak mungkin tuh kita ada fitur untuk menampilkan data mahasiswa misalkan tadi gitu ya, kan nggak mungkin tuh nggak ada UI-nya teman-teman, pasti ada UI-nya nih. Nah kalau ada UI-nya kan berarti UX-nya mesti ngikut gitu ya, karena UI UX nih jodohnya gitu ya, jadi nggak bisa dipisahin teman-teman. Kemudian keep it simple, stupid ini juga masuk kategori juga gitu ya. Apalagi usernya kita, demografinya gitu ya, rentang usianya lumayan lebar, kemudian jenis kelaminnya juga lebar gitu ya. Kemudian dari sisi pendidikannya juga luas teman-teman. Nah itu ini penting sekali. Gitu. Jadi kita harus kombinasikan beberapa metode sekaligus gitu ya. Walaupun ada metode-metode untuk menentukan UX yang lainnya. Jadi ini saya ambil 4 gitu ya. Mungkin di sana masih banyak lagi. Oke. Ini perbedaannya saya rasa sudah jelas gitu ya teman-teman ya. Kalau UI berarti fokusnya pada visual aplikasinya, interface aplikasinya gitu ya. Kalau UX kaitannya dengan kemudahan akses. Jadi gimana caranya kita memberikan kesan baik kepada pengguna gitu ya. Jadi kalau UI kita lihat ya ada contohnya gitu ya teman-teman ya, bisa kita lihat layoutnya kayak gini gitu ya. Ketika kita ngambil data seperti ini yang harus kita klik ya. Kalau UX ini nggak ada nih teman-teman, nggak bisa kita lihat langsung gitu ya, tapi kita bisa rasakan gitu. Itu kaitannya dengan UX. Oke.
Ini manfaat UX saya rasa sama aja gitu ya, meningkatkan kepercayaan user ya sama lah teman-teman. Kalau kita enak pakai aplikasi ini kan mau pindah ke lain hati kan mikir-mikir gitu ya. Kemudian meningkatkan kredibilitas ya pastilah gitu ya. Perusahaan gede bikin aplikasi interface-nya jelek, susah dipakainya. Nah, pasti kan orang udah negative thinking gitu ya teman-teman ya. Jadi pasti jadi faktor untuk eh, meningkatkan atau menghancurkan kredibilitas sebuah perusahaan gitu ya. Kemudian meningkatkan daya saing pastilah teman. Dengan adanya aplikasi yang baik gitu ya, didukung dengan UI dan UX yang baik, maka secara nggak langsung itu eh, daya saingnya itu juga meningkat gitu ya. Jadi kayak misalkan teman-teman punya distro nih, ada aplikasinya menarik gitu ya. Kan distro banyak banget ya teman-teman, ada ribuan mungkin di Indonesia aja gitu ya. Nah, dengan adanya sistem itu kan kita juga bisa meningkatkan ya ternyata distro yang punya aplikasi itu nggak banyak toh gitu ya. Nah itu bisa meningkatkan daya saing dengan kompetitornya gitu. Oke, nah ini tipsnya teman-teman, tips penerapan UX gitu ya. Nah yang pertama adalah ketika teman-teman ingin melakukan sesuatu yang berbeda teman-teman. Jadi misalkan nih teman-teman bikin aplikasi e-commerce deh. Saya contohkan nih teman-teman, aplikasi e-commerce gitu ya. Misalkan nih teman-teman. Nah kemudian teman-teman bikin aplikasi e-commerce gitu ya. Nah maka teman-teman pengen nih bikin aplikasinya, saya pengen sebuah interface yang beda nih, nggak sama dengan e-commerce yang pada umumnya. Ya perlu digarisbawahi teman-teman bahwa perubahan itu tidak selalu baik. Kenapa kayak gitu gitu ya? Karena ketika kita berbicara aplikasi teman-teman, aplikasi seperti ini gitu ya, misalkan e-commerce seperti ini, user itu cenderung sudah mudah menggunakan layouting yang seperti ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman bisa lihat nih, ini dari Shopee, ini dari Tokopedia, teman-teman bisa lihat layoutingnya sama. Menunya, filternya dari sebelah sini gitu ya. Ini juga sama, di sini sudah ada filternya. Datanya ada di bawah sini, kita bisa urutkan. Di sini juga sama, di sini ada urutannya juga. Gitu ya. Kemudian kalau misalkan login nanti di atas, menu-menunya, di sini juga sama. Ya, jadi secara layouting ini hampir sama teman-teman. Kemudian YouTube gitu ya teman-teman ya, YouTube video teman-teman juga sama dengan aplikasi yang menyediakan video yang lain, layoutingnya hampir sama tuh. Jadi beda itu belum tentu baik gitu ya, karena kaitannya dengan pengalaman user ya teman-teman. Justru kalau misalkan user nih sudah terbiasa e-commerce tuh bentuknya kayak gitu, layoutingnya kayak gitu, ketika dia mau mendapatkan data caranya kayak gitu, kemudian teman-teman bikin interface yang berbeda nih, maka UX-nya bisa jadi lebih jelek teman-teman. Karena orang sudah terlanjur terbiasa dengan mekanisme yang kayak gitu. Gitu. Kemudian gunakan desain yang simple, konsisten, responsif ya sama lah. Tadi sudah kita bahas gitu ya teman-teman ya. Kemudian pahami keinginan dan kebutuhan user, ini yang susah teman-teman. Keinginan dan kebutuhan ini yang susah gitu ya. Karena ketika kita berkaitan dengan real project teman-teman, keinginan user tuh ada 1000, tapi yang dibutuhin cuma 100. Itu sering kali kayak gitu ya. Jadi dia saya pengen ada A B C D E F G, ada 1000 teman. Kalau kita catat gitu ya. Ternyata yang dibutuhkan itu cuma 100. Jadi kita harus benar-benar memahami mana keinginan, mana kebutuhan. Ya. Karena kalau nggak gitu teman-teman, nanti kita nggak selesai-selesai proyeknya. Besok nambah lagi, besok lagi nambah lagi, besok lagi nambah lagi gitu ya. Ya kalau duitnya nambah, kalau enggak kan repot gitu ya. Nah ini nanti teman-teman harus mulai, karena ini butuh satu pemikiran yang cukup kritis gitu ya teman-teman ya. Dan ini juga jam terbang juga teman-teman, nanti butuh pengalaman gitu ya. Oke, kemudian ini teman-teman, informasi yang penting dipastikan itu ada highlightnya teman-teman. Jadi orang tuh ngeliat tuh langsung tahu, oh ini ada informasi penting ini. Ya, dibandingkan dengan data-data atau informasi yang lain, informasi yang penting itu kita tampilkan tersendiri. Jadi misalkan di dashboard ini teman-teman kita tampilkan dalam apa ya, misalkan produk terbaru gitu ya, itu kita tampilkan di dashboardnya teman-teman, kan di highlight gitu ya, sehingga orang tuh oh ternyata ada produk baru loh gitu ya. Misalkan kalau kita jualan tuh kayak gitu ya. Oke, itu informasi pentingnya. Atau misalkan terkait dengan pembayaran nih, aplikasi pembayaran sekolah misalkan.
Nah, nanti di highlight nih di dashboardnya teman-teman. Bulan ini bayarnya sekian, sama statusnya belum bayar. Ya, kan biasanya gitu ya. Atau ini deh, aplikasi handphonenya teman-teman untuk bayar pakai data gitu ya. Oh, pakai pasca bayar kan langsung highlight tuh teman-teman. Bulan ini tagihannya segini. Nanti kalau sudah terbayar di situ tagihannya 0. Sudah ada historinya. Kayak gitu teman-teman. Itu harus di highlight gitu ya. Karena itu termasuk informasi yang penting di aplikasi. Oke, kemudian yang terakhir nih teman-teman, perjalanan dan performanya lancar gitu ya. Jadi maksudnya perjalanan itu kayak tadi loh teman-teman. Misalkan teman-teman pengen mengakses transkrip nilai nih dari web Amikom. Berarti kan teman-teman harus login dulu. Habis login masuk ke halaman utama. Di halaman utama nanti teman-teman pilih menu transkrip. Nah, setelah itu langsung ditampilkan data transkrip nilainya. Jangan sampai nanti back lagi teman-teman. Misalkan back lagi ke halaman utama atau muncul error gitu ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Karena itu nanti akan bikin, atau misalkan kita klik nih tapi nggak keluar nih, nggak loading, servernya down gitu ya. Nah itu nanti bisa memberikan pengalaman yang buruk untuk konsumen gitu ya teman ya, untuk user kita, yang nantinya akan mengakibatkan ya dia pindah nih, dia nggak mau lagi pakai aplikasi kita. Itu. Kemudian yang kedua, performanya harus baik teman. Ini kaitannya dengan respon time juga gitu ya. Jadi misalkan nih untuk menampilkan data mahasiswa nih jangan sampai nanti lebih dari 10 detik teman-teman. Karena nunggu 5 detik itu lama loh teman-teman kalau kita ngomongin aplikasi gitu ya. Dan toleransi di di database, di SQL Server itu maksimal 100 second. Jadi kalau misalkan kita mau ngolah data nih teman-teman, mau dapetin informasi gitu ya, time execution-nya lebih dari 100 second, dia di-kill teman-teman. Ya kan karakternya Microsoft kayak gitu kan. Dia nge-kill gitu ya. Nah, ketika di-kill berarti datanya nol. Sehingga pada saat ditampilkan di aplikasi ya nol, datanya kosong. Itu. Jadi seolah-olah datanya tidak ada. Makanya nanti error handling perlu kita perhatikan dan perlu kita tambahkan ke dalam aplikasi teman. Jadi kalau misalkan nanti eksekusi datanya itu lebih dari 100 second, apa yang perlu ditampilkan ya, dan lain sebagainya. Makanya analisa datanya harus benar. Karena saya ngalami sendiri teman, salah satu kelemahan dari database relasional itu ketika kita punya cukup banyak record data, kemudian data tersebut berelasi dengan tabel-tabel yang lain, berelasi dengan data-data yang lain, kemudian kita mau olah, kita mau tampilkan informasinya, performanya luar biasa. Jadi untuk saya pernah coba nih teman-teman, saya punya 1.500.000 sekian record data. Saya punya 1.500.000 sekian data lah teman-teman. Karena waktu itu saya menganalisa data pasien rumah sakit kan banyak ya. Jadi sekitar 1.500.000 sekian data pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Kemudian yang namanya data rumah sakit kan otomatis berelasi dengan data yang lain teman-teman. Jadi misalkan data obat, data penyakitnya apa, kemudian ditindak di poli mana, yang melakukan pemeriksaan dokternya siapa, kan itu berelasi semua teman-teman. Nah, ketika prosesnya seperti itu, relasinya banyak sekali seperti itu, kita panggil informasinya komplit. Saya mau cari nih, pasien ini, nomor RM-nya ini, nomor rekam medisnya ini, gitu ya. Saya mau cari nih tanggal sekian, dia berobat ke rumah sakit ini, ditangani dokternya siapa, penyakitnya apa, obat yang dia konsumsi apa. Nah, itu performanya 60 sampai 80 second teman-teman untuk dapetin filtering data itu. Ya, beda halnya ketika teman-teman pakai teknologi database yang lain, NoSQL. Nah, kalau NoSQL saya pernah coba itu kurang lebih 5 sampai 10 second. Jadi performanya cukup drastis. Makanya analisa datanya harus benar nih teman-teman. Harus benar kalau kita ngomongin database relasional. Kalau nggak benar, ya gitulah ceritanya. Gitu ya. Oke, makanya butuh effort nih teman-teman untuk menganalisa database juga gitu ya. Karena kalau nggak gitu nanti ya endingnya kayak gitu teman-teman.
Karena kan aplikasi yang teman-teman develop itu bisa digunakan untuk untuk instansi itu dalam jangka waktu maksimal kan 5 tahun ke depan, teman-teman. Dan kita harus bisa mengkondisikan nih kurang lebih 5 tahun itu datanya jadi kayak gimana. Ya berasa kayak dukun lah, teman-teman. Ya, gitu. Oke, ini kaitannya dengan UI UX nih, teman-teman. Kira-kira teman-teman dari pembahasan kita yang panjang lebar ini gitu ya, sudah panjang lebar lagi gitu ya, adakah yang ingin ditanyakan atau ingin di-sharingkan, teman-teman? Gimana? Belum ada. Belum ada ya, udah jelas ya berarti ya. Nah, berarti PR-nya teman-teman kan udah ngantuk-ngantuk, kasih PR lagi gitu ya. PR-nya teman-teman minggu ini adalah mencari ide gitu ya. Yang belum maksudnya, yang sudah ya berarti nggak usah gitu ya. Mencari ide maksimal minggu ini ya teman-teman ya, sudah tidak ada toleransi lagi gitu ya. Maksimal minggu ini teman-teman silahkan cari ide tema aplikasi apa sih yang teman-teman ingin buat ya, selain yang sudah dipilih oleh 2 kelompok. Jadi yang satu punya erakan gitu ya, dan juga yang kedua punya karen, berarti teman-teman yang lain di luar sistem ini. Ya, nah silahkan minggu ini harus selesai teman-teman, harus sudah ada temanya. Minggu depan kita mulai paralel gitu ya untuk pemilihan paralel ya, berarti untuk menentukan fiturnya, untuk merancang database-nya, sama melakukan perancangan UI-nya. Gitu ya. Nanti minggu depan kita mulai paralel lagi. Tugas classroom. Oke. Ada yang tanya nih teman-teman terkait dengan tugas classroom. Sebentar, saya cek dulu gitu ya. Oke. Yang resume 4 berarti teman-teman ya, resume praktikum 4. Ya sama sih kayak kemarin. Sudah dijawab kan gitu ya. Saya punya asisten loh teman, langsung gitu ya dijawab. Baru saya cek loh di classroom ya. Sama gitu ya, formatnya sama seperti laporan praktikum yang lainnya lah, supaya nanti ngeceknya lebih gampang teman. Penyerahan temanya di mana? Nanti teman-teman tuliskan di Google Sheet-nya ya teman ya. Jadi Google Sheet-nya kan linknya masih ada tuh di Classroom. Nanti teman-teman scroll aja karena posisinya di bawah nih teman-teman. Di bawah sendiri gitu ya. Setelah materi 2 gitu ya. Jadi di bawah banget teman-teman. Nanti di scroll aja, di situ nanti ada linknya Google Sheet gitu ya. Itu teman-teman silahkan akses. Tuh, atau kalau gampangannya saya share di sini deh teman-teman. Nah, itu sudah disertakan lagi loh. Cepet loh gitu ya. Berarti saya nggak perlu ngapa-ngapain, sudah ada yang share gitu ya. Oke, nanti teman-teman tuliskan di situ ya. Silahkan didiskusikan dulu. Nanti kalau sudah mantap teman-teman. Jadi cari temanya seperti yang kemarin saya sampaikan aja teman-teman. Nggak usah nyari yang terlalu luas gitu ya. Maksudnya cari sistem misalkan untuk instansi dinas keuangan misalkan. Nah, padahal teman-teman belum pernah nih bersentuhan dengan itu ya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Nanti malah jadinya dummy sistemnya teman-teman. Ngawang. Fiturnya apa ya? Kok di keuangan tuh kira-kira apa? Teman-teman bingung. Nanti pada saat develop nggak jadi-jadi teman. Karena semuanya kira-kira gitu ya. Jadi mending yang ada di sekitarnya teman-teman, yang teman-teman pernah berinteraksi gitu ya. Walaupun mungkin nggak tahu secara 100% terkait dengan instansi tersebut atau aplikasi tersebut gitu ya. Walaupun nggak tahu 100%, tapi minimal teman-teman sudah pernah berinteraksi, itu nanti lebih gampang teman-teman menentukan fiturnya apa sih, datanya apa, dan lain sebagainya. Itu ya. Sekolah boleh, ya di sekolah pun banyak loh teman-teman. Ada inventaris, ada penerimaan siswa baru, ada termasuk nanti penjurusan gitu ya. Kalau kaitannya sama SMA, kan SMA kan biasanya itu jurusannya toh IPS, bahasa, apalagi. Karena saya SMK gitu ya, jadi nggak ngerti teman-teman kalau SMA tuh apa aja. Ya kayaknya sih itu gitu ya, karena di TV-TV itu IPA IPS gitu ya. Misalkan kayak gitu teman-teman, nanti
penerima mahasiswa baru sekaligus nanti penjurusan dia masuknya ke IPA, ini masuknya ke IPS gitu ya. Itu bisa. Atau teman-teman bikin sistem penjadwalan sekolah. Kan sekolah itu bikin jadwalnya juga nggak asal teman-teman, nggak asal drag and drop jadi gitu ya. Apalagi kalau di Amikom mahasiswanya banyak, kelasnya banyak, dosennya banyak gitu ya, mumet kalau bikin manual. Nah kalau bikin sistem itu sudah jelas teman. Kalau kita redundansi gitu ya, duplikat nih, misalkan saya sudah ngajar nih IF 01 jam 13.20 hari Senin, kemudian saya diplot lagi nih di kelas lain 13.20 hari Senin juga, nah nanti muncul notifnya error gitu. Itu bisa gitu ya, kan nggak mungkin kalau saya membelah diri gitu ya, satu di sini satu di sana, kan nggak mungkin teman-teman. Walaupun di online pun memungkinkan gitu ya, tapi kan tetap nggak enak gitu ya. Apalagi nanti kalau di kelas sama kayak apa gitu ya, kita kuliahnya di sinema ini karena kurang kursinya. Nah itu contohnya teman-teman. Kemudian ada sistem untuk rapot juga, ada sistem untuk rapotnya juga teman-teman. Nah rapot nanti juga sama gitu ya. Kemudian sistem untuk perpusnya, sistem untuk pembayaran SPP-nya, sistem untuk peminjaman. Ada nggak sih teman-teman kalau di SMA tuh kan, kalau di tempat saya tuh kita bisa pinjam alat punya sekolah gitu loh, kita bisa pinjam router, kita bisa pinjam apa-apa gitu ya, kayak gitu nggak sih Rakan? Saya nggak tahu ya sekarang. Di SMA nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Pinjem buku bu, coba. Perpus berarti boleh. Iya, perpus bu. Nah, BK siapa yang sering pelanggaran? Satrio kayak gitu ya? Saya bu, wah enggak bu, aku rajin bu. Rajin tidur di kelas gitu ya, yang penting datang gitu ya. Nah itu kan bisa tuh teman-teman, sistem BK-nya gitu ya. Jadi nanti tuh langsung kelihatan nih yang poinnya gede-gede ini siapa nih yang calon-calon DO gitu ya. Itu kan kelihatan. Nah itu bisa teman-teman. Atau untuk sistem yang lain, inventarisnya boleh gitu ya, atau sistem penggajian gurunya teman-teman kalau swasta gitu. Kalau negeri ya nggak usah gitu ya, nggak bisa teman-teman, karena sudah ada hitungan sendiri dari negara gitu ya kalau PNS. Kemudian sistem jadwal piket, misalkan piket guru kalau ada yang nggak masuk, nah itu kan juga bisa, dan lain-lain lah teman-teman. Sekolah tok tuh sistemnya banyak gitu ya. Ada koperasinya tuh biasanya sekolahan tuh. Nah sistem koperasi untuk sekolahan itu juga bisa, dan lain-lain lah, banyak lah. Itu nanti silahkan teman-teman diskusikan. Atau mau puskesmas boleh, yang kaitannya dengan medical gitu ya. Kalau rumah sakitnya gedean nih teman-teman, nyari yang kecil dulu lah, klinik atau puskesmas yang ada di sekitarnya teman-teman, kan pasti banyak yang belum pakai sistem. Atau di sistem kelurahan desa bisa gitu ya. Sistem apalagi banyak lah teman-teman, laundry gitu ya. Atau ada UMKM ya, UMKM itu diangkat boleh gitu ya, dibikinkan produk aplikasinya untuk pengolahan produknya supaya dia tuh manajemennya lebih gampang gitu ya, untuk tentuin ini yang sudah terjual yang mana aja, penjualannya gimana, trafficnya itu kan kelihatan. Itu bisa kita buat kayak gitu, dan lain-lain lah, apotik, macam-macam lah teman-teman yang di sekitar kita kaitannya sama bisnis itu banyak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah nanti silahkan didiskusikan dengan anggota timnya masing-masing ya. Kalau sudah yakin fix oke gitu ya, setuju semua, nah tuliskan di Google Sheet-nya. Oke, adakah yang belum presensi teman-teman? Yang belum presensi silahkan presensi dulu. Oke, sambil nunggu teman-teman yang presensi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah tidak ada masalah lagi, UI UX nanti kita coba bareng-bareng implementasikan minggu depan gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti saya bantu nih teman-teman untuk mendesain UI-nya gitu ya, walaupun saya ngertinya sebenarnya teorinya aja ya, prakteknya sih enggak gitu ya, karena memang enggak bakat di mendesain teman-teman, tidak ada bakatnya di situ gitu ya. Jadi nanti saya hanya bisa memberikan masukan secara subjektif gitu ya, bukan objektif, secara subjektif. Saya berdasarkan saya aja, yang lain mungkin pendapatnya beda. Itu ya teman ya. Nah karena sudah presensi semua, berarti hari ini kita cukupkan. Kita ketemu lagi hari Kamis di praktikum untuk implementasi MVC gitu ya, biar komplit frameworknya. Dari saya cukupkan teman-teman, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bu. Sama-sama.